dia punya amanah, pengen ke tempat ibunya, ya pasti kita anterin ke sana. Tapi kan selama ini kan itulah Kang Epi ya. Pemirsa Intens Investigasi, sudah 7 hari, Epi Kusnandar pergi meninggalkan seluruh kenangan indah bersama keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Namun pasca wafatnya sang aktor berusia 61 tahun itu, masih banyak yang penasaran terkait kenapa sang istri, Karina Ranau, tak mengikuti keinginan almarhum untuk dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Terlebih dengan munculnya lagi sebuah tayangan yang berhubungan dengan keinginan almarhum untuk dimakamkan di Garut tersebut. Dampaknya, Karina Ranau, sang istri jadi sorotan dan mendapatkan komentar negatif dari netizen. Lantas, seperti apa klarifikasi dari sang istri? Benarkah menurutnya hal tersebut bukanlah wasiat dari sang suami, melainkan hanya akting saja? Selain itu, heboh juga wawancara lama istri pertama almarhum. Ditambah, istri pertamanya ini juga tak pernah muncul, termasuk saat pengajian 7 harian almarhum semalam. Untuk hal ini, Damar, sang anak pun memberikan klarifikasinya. Benarkah ia meminta agar jangan lagi mencari-cari keberadaan ibunya? Benarkah ia juga melarang keras agar jangan lagi mengaitkan kepergian sang ayah dengan masa lalunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kepergian aktor Epi Kusnandar pada 3 Desember lalu masih meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Dan tak terasa semalam, almarhum sudah 7 hari meninggalkan kita semua. Meski begitu, masih ada netizen yang menyinggung terkait almarhum yang tidak dimakamkan di Garut sesuai keinginannya, malah di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada 4 Desember lalu. Ditambah lagi, ada sebuah tayangan yang muncul kembali terkait keinginan almarhum yang ingin dimakamkan di kampung halamannya, di Garut. Tampak dalam video yang beredar tersebut, sosok Karina Ranau, sang istri yang mau nego terhadap almarhum, kalau bisa jangan dimakamkan jauh-jauh di Garut. Hal ini makin membuat Karina Ranau jadi sorotan karena dianggap netizen tidak mau mengikuti keinginan terakhir suaminya. Menanggapi video yang beredar luas itu, Karina Ranau pun memberikan klarifikasinya. Mau nego sama kamu, bisa nggak? Apa? Kan kamu bilang katanya kalau nanti meninggal minta makamin di Garut. Ngapain ke Garut jauh-jauh banget, nyusahin orang? Udah di Jakarta aja. Bisa nggak? Kalau kan bisa ketemu, kita bisa. Kamu itu istri deket. saya, bukan manajer saya lagi. Deket. Kok jangan bilang Iya. nego-nego segala. Ditemui saat momen pengajian 7 harian kepergian almarhum yang diadakan semalam, Karina Ranau menjelaskan bahwa keputusan untuk memakamkan almarhum di tempat yang sekarang adalah keputusan yang terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa apa yang diucapkan almarhum saat itu adalah untuk kepentingan peran di film terbarunya sebelum kepergiannya. Jadi, bukan sebuah wasiat. Dan karena ia aktor, sehingga bisa meyakinkan publik untuk percaya dengan apa yang diucapkannya. Tapi ditegaskan Karina Ranau, yang tahu pasti kebenaran omongan almarhum tersebut adalah dirinya dan keluarganya. Jadi kalau kita memilih memakamkan almarhum di tempat yang kita pilih sekarang, itu udah adalah keputusan yang terbaik buat kami gitu. Netizen, masyarakat, ataupun media, mungkin mereka tidak bisa membedakan yang mana dia ngomongnya beneran, yang mana dia lagi acting, yang mana dia lagi ngaco ngomongnya gitu. Kan meyakinkan sekali kan kalau saya meninggal, makamkan saya di samping ibu di Garut gitu.
akhirnya kan rame. Tapi sadar nggak sih itu dia ngomongnya beneran atau gimana gitu? Kan yang tahu kita. Artinya itulah dia aktor yang hebat gitu. Ucapannya itu sangat-sangat meyakinkan orang. Karina Ranau juga ungkap bahwa ada satu momen hangat dirinya dengan almarhum terkait hal ini, di mana almarhum pernah berujar, "Dimanapun aku, yang penting bisa dekat dengan Bunda." Sebutannya untuk sang istri, Karina Ranau. Kalau memang itu amanah beliau, pengen ke sana, kita akan antarkan ke sana. Kita menghormati. Saya menghormati Kang Epi sebagai suami. Dia punya amanah, pengen ke tempat ibunya. Ya, pasti kita anterin ke sana. Tapi kan selama ini kan itulah Kang Epi ya. Tapi ada satu momen hangat kita tuh sampai beneran kamu dimakamin di Garut. Terus ntar aku ya kita ngomonglah berdua, ntar aku mau di sini. Kamu beneran makamin di Garut? Dimanapun aku, yang penting aku deket sama Bunda. Dalam unggahan di media sosial, Damar, anak kedua dari Epy Kusnandar dari istri pertamanya, memberikan klarifikasi soal mencuatnya wawancara terdahulu dengan istri pertama almarhum, alias ibu kandung Damar. Apalagi sekarang banyak juga yang mendatangi ibunya di Garut untuk wawancara. Tapi karena ibunya polos, ada yang bertanya, maka langsung dijawab. Hal ini justru jadi negatif. Karena itu, Damar menegaskan untuk stop. Jangan mencari-cari soal keberadaan sang ibu dan jangan menggiring opini yang berlebihan dan mengkaitkan masalah ke masa lalu. Dan beginilah penjelasannya. Mama saya itu kan orang yang nggak ngerti apa-apa. Kalau didatengin sama media atau ada orang lain lah datang ke rumah kan ada nanya pasti dijawab gitu. Seadanya jawab ininya. Nah cuman efeknya akhirnya jadi orang-orang pada pengen nyari tahu siapa akhirnya nyari mana ibu kandungnya Damar dan Aquadrat. Terus akhirnya banyak yang nanya ini harus gimana, akhirnya panik gitu dan kepikiran waduh harus apa nih ini. Ya udah Mas tenang aja, maksudnya jangan terlalu ini. Maksudnya bukan mau ditutup-tutupi kan, maksudnya kalau dilihat sama media itu keluarga Damar menutup-nutupi agar tidak ini, atau juga ada yang ngegiring ketika sakit terus papap meninggal baru muncul di media, padahal kan yang yang munculin mamah di berita itu ya media itu sendiri gitu. Akhirnya mungkin saya punya sikap buat ya nggak usah masuk ke sana karena mama nggak ngerti ya soal dunia entertain atau apa yang harus dilakukan itu nggak tahu, sedangkan jauh juga ada di Garut. Akhirnya saya punya sikap buat itu ya karena karena efeknya itu bukan ya, kalau media itu kan mungkin arahnya mau mengenang atau sosok papap di mata keluarga, di mata sahabat, kerabat, tapi efeknya ke netizen itu ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya, jika Damar memang sudah menegaskan jangan mencari masa lalu dari almarhum, yaitu ibunya. Lalu, bagaimana sikap Karina Ranau sebagai istri kedua akan masa lalu yang terkuak usai kepergian sang suami? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Merujuk dari postingan Damar, Karina Ranau sebagai istri kedua dari almarhum Epy Kusnandar mengaku kaget dan kecewa dengan pemberitaan yang muncul. Pemberitaan yang mengkait-kaitkan dengan masa lalu almarhum suaminya, yaitu masa lalu dari istri pertamanya yang merupakan ibunda dari Damar. Bahkan ia menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan istri yang sebelumnya tersebut juga baik-baik saja, tidak ada masalah. Sehingga Karina Ranau merasa bingung kenapa harus ungkit istri pertama almarhum. Ia juga menegaskan saat ia menikah dengan almarhum, istri pertamanya itu juga sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Ketika kemarin lihat postingan anak si Damar, kok jadi kesini gitu. Sebenarnya tidak sepenuhnya menyalahkan media, karena memang kini kita kena musibah, kita berduka, sosok Kang Epy, sosok suami meninggal dan ini rame, dan itu akhirnya ya namanya sesuatu yang lagi rame, viral, ada aja yang dikorek-korek. Di sini nggak berhasil, ke sini, di sini nggak berhasil, ke sini, cari lagi, terus lagi gitu. Jadi saya ngerasa kemarin sempet kecewa gitu, maksudnya sama media yang kami ini masih berkabung, masih terluka, masih hampa, masih mimpi gitu. Hari kedua loh itu, masa sudah sibuk dengan napak tilas Kang Epy, mau ini sejarahnya Kang Epy, mau ini, mau itu, dan salahnya lagi ketemu dengan orang yang salah, bukan sumber yang akurat gitu. Ya mungkin di sini saya akan sampaikan bahwa iya saat itu bertemu dengan beberapa saudara dari almarhum. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama. Ya saya tidak tahu maksudnya apa, karena saat itu saya masih berduka, mau makan pun saya nggak bisa, berdiri pun nggak kuat, nggak mampu gitu. Tapi seliwuran itu saya sudah mendengar, oh mau syuting ke Garut, mau napak tilas Epy, mau ini perjalanannya ini. Saya tuh cuman diem aja. Tahu apa sih? Tahu apa gitu. Sumber akuratnya itu ya kita. Yang dari beliau sehat, beliau sakit, beliau bahagia, susah, nangis, sampai beliau tidak ada gitu. Ya kita yang menemani, kita yang semua, yang baik, buruk, apa semuanya gitu. Dipertemukan dengan ibunya anak-anak. Untuk apa? Gitu. Maksudnya apa? Kami tidak ada masalah, kami baik semuanya, sama AA, sama Adi. Saya pun menikah dengan Kang Epy, dengan almarhum juga. Ketika orang tua dari Mama Adi, mereka sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, dan saya juga sudah mengenal anak-anak. Tidak ada masalah di antara kami gitu. Tapi kenapa harus dilibatkan orang tuanya dia, mamanya dia yang nggak tahu apa-apa? Karina Ranau juga merasa kecewa dan miris dengan orang yang mengaku mengenal almarhum suaminya dan datang ke beberapa podcast menceritakan tentang almarhum, karena sebelumnya mereka tidak pernah berdiskusi dengan dirinya sebagai pihak keluarga sekaligus istri almarhum, dan mengecewakan karena yang diucapkan akan sosok almarhum tidaklah benar sehingga tidaklah akurat. Menurutnya, ketimbang ingin tampil, mendingan selalu mendoakan biar almarhum bisa tenang di alamnya. Terus buat orang-orang yang selama ini merasa mengenal Kang Epy, dikit-dikit hadir di podcast, merasa dekat sama almarhum, hadir di sini. Ya Allah, itu miris gitu loh Mas. Miris kami sebagai keluarga. Ya Mbok, ya berdiskusi dulu lah sama kita gitu. Tahan dulu, kalau pengen banget tampil di TV atau pengen banget tampil di media gitu, biar viral atau biar apa, oke silakan. Tapi tahan dulu, jangan buru-buru dong gitu. Hormatin dulu kami yang masih berduka. Itu loh. Ada yang Kang Epy tuh gini, dia tuh sosok yang begini, sosok ini. Kayak kenal banget gitu, apa yang dia sampaikan tapi mental semua. Oh, Kang Epy nggak gitu.
Dengar lagi ada ini wawancara ini. Ah, masa sih Kang Epi gitu? Akhirnya kan tidak akurat gitu. Tidak akurat gitu loh, Mas. Itu yang sangat disayangkan. Ya karena kan memang banyak orang lah, ya mungkin pengen apalah gitu lah, Mas. Nggak usah diucapin lah. Mendingan saling mendoakan. Biar Kang Epi di sana tenang gitu, support kami gitu loh. Selanjutnya, selain kecewa dengan mereka yang sok kenal dengan almarhum suaminya, Karina Ranau juga kasih pesan tegas terhadap orang-orang yang manfaatkan situasi di tengah rasa berkabung keluarga usai kepergian almarhum. Lantas, seperti apa pesan menohok Karina Ranau untuk orang-orang yang sudah memanfaatkan situasi tersebut? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Karina Ranau, istri dari almarhum Epy Kusnandar, juga menyampaikan pesan tegas sekaligus penuh keprihatinan terkait maraknya upaya sebagian orang yang mencoba mencari perhatian publik dengan cara-cara yang dinilainya tidak pantas, apalagi di tengah ia dan keluarga yang masih diselimuti duka atas kepergian almarhum. Namun ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini. Ia menegaskan bahwa kalau mau terkenal seharusnya diraih melalui karya, bukan dengan memanfaatkan momentum atau hal-hal sensitif yang dapat menyinggung banyak pihak. Karina Ranau menyayangkan bahwa tindakan-tindakan seperti itu bukan hanya tidak menghormati almarhum, tetapi juga mencerminkan budaya yang keliru dalam memaknai arti ketenaran. Kalau pengen tampil, pengen terkenal, pengen viral atau apa ya, dengan karya, dengan sesuatu gitu. Jangan dengan embel-embel begini. Itu sih Mas yang sangat disayangkan. Atau apa ya, saya sih terserah, kembalikan lagi ke teman-teman media. Yang penting sekarang fokus saya adalah gimana semakin dekat sama anak-anak, terus mendoakan almarhum, mensupport anak saya, gimana ke depannya, cita-citanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.